Hai semua, Assalamualaikum. So, welcome back to my live. Kita nunggu semuanya ngumpul dulu di sini. Hai semua, Assalamualaikum. Ya, welcome to my live. Wait, I don't think that. Oke, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang udah gue share di story gue sebelumnya, insya Allah pada sore hari ini gue kembali mengadakan live bincang-bincang faedah. Tapi again, gue nggak sendirian di sini karena nanti bakal ada bintang tamu yang menemani kalian semua dan nemenin gue juga, yaitu Bro Syam atau lebih akrabnya dipanggilnya Ustadz Syam. Oke, langsung aja kita panggil beliau ya, yang suka nongol di TV itu ya. Langsung aja kita panggilkan Bro Syam. Udah live request belum nih Bro Syam nih? Oke, I'm gonna go. Request sekarang. Tunggu ya, ini gue lagi WA beliau untuk request live sore hari ini. So anyway, tema pembahasannya di sini gue tulis ya, mencari pasangan terbaik. Gila gak tuh? Pasangan terbaik. Oke. Ini mau gue jadiin pin komen dulu bentar. Oke. Bro Syam, where are you, Bro Syam? Wait, I don't think I see him here, you know. Like he's not here. Where is he? Bro Syam di mana? Biasaan nih. Oke, but anyway guys, sore hari ini insya Allah kita bakal ngomongin tentang mencari pasangan terbaik. Gue juga gak ngerti kenapa temanya itu. Mungkin ada maksud tersendiri ya. Maksudnya kita pengen sama-sama ngomongin sama kalian semua. Barangkali ada teman-teman yang udah pengen nyari jodoh, yang udah pengen menikah, tapi temanya mantul ya. You know what? Gue mau telepon beliau dulu ya. Oh, dia udah di sini. Oke, I'm sorry. Oke, yay. He's here. Mana ya? 1, 2, 3. Mana kok nggak nongol-nongol sih, bro? Bro, ya Tuhan. Oke, waiting for Syam Elmarusi. Oke, masih connecting ya. Iya, memang temanya mantul banget. Jadi nih, gue banyak banget dapet requestan dari teman-teman. Sebenarnya mereka lebih suka kalau ngomongin live yang temanya tentang perasaan. Kak Syam mana? Tahu nih? Mana ya? Mana ya? Pak Haji. Ini kayaknya dia sinyalnya lagi error nih. Ya udah kita tungguin aja ya. Tungguin aja emang begitu. Emang kan cewek kerjanya nunggu aja nunggu. Dapat kepastian kagak, nunggu iya. Jadi kagak, nunggu mulu. Gimana sih kok error? Oke, nih gue add ulang nih ya. Itu Syam udah masuk. Masa sih? Apa di gue yang error ya? Jangan-jangan gue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok pakai topi sih, lu kayak anak muda deh, nggak cocok. Males gue pakai peci, ketuaan gue. Ya. Wir. Iya, gimana? Tadi gue live sama Transcorp. Iya, terus. Gue tinggalin demi lu. Nah, masa? Gue bilang, maaf ya, kita setengah jam aja karena habis ini mau live sama temenku. Wih, temen ya. Kirain tuh gue ponakan apa-apa gitu loh. Ponakan. Iya. Oke. Nih, gue nitip pesan dari awal nih. Iya kan? Ampun. Jadi gini Bang. Kemarin tuh Malu apa sih? yang temanya mencari pasangan terbaik. Lu gimana sih? Lu masih mencari pasangan? Loh, Anda yang mencari kan? Jadi ini ajang pencarian. Sekelas Wirda Mansur mencari pasangan gitu.
sekelas Wirda Mansur itu udah nggak mencari lagi. Abis gimana? Sekelas Wirda Mansur itu tinggal mendengarkan kata orang tuanya. Tar dulu nih, gue pengen nitip pesan dari awal ya. Nitip pesan Iya, nih iya, gue iya. dari awal ya. Jangan Mm-mm. bikin gue ketawa, oke? Karena Jadi gue banyak dapat masukan dari teman-teman. Lu kalau live jangan ketawa mulu isinya gitu. kan orang gue Kagak. bikin ketawa lu. Udah ini nggak mulai-mulai nih kita nih. Ya Yuk udah, ya langsung udah. aja, Mulai, mulai, oke? mulai. Mulai, mulai. Oke, kita intro dulu ya. Minta maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang Waalaikumsalam dirahmati Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Islam itu Indah ya, masih bersama saya dan juga Ustadz Syam di sini Sama akan hadir Iya. Insya Allah kita sore hari ini akan live bareng dan ngomongin tentang mencari pasangan terbaik. Wah gila sih, gokil banget sih temanya. Mungkin bisa langsung dimulai aja dari Bro Syam. Menurut Anda, Kenapa formal banget? Gue mau nanya doang nih. Menurut Wirda, hmm, ya, pasangan terbaik pasangan terbaik itu yang seperti apa? kok jadi gue yang diwawancara sih? Nggak, Kan habis gue itu gue mau bahas. wawancara. Ya udah, oke. Pasangan terbaik tuh seperti apa? Yes. Ya, ini sebenarnya baik itu relatif nggak sih? Ya nggak sih? Yes, yes, yes. Ya kan tiap-tiap orang tuh pasti punya kayak kriteria sendiri gitu kan. Yes, makanya aku Terus, nanyanya ke mm-mm. satu orang. Kalau nggak relatif, aku nanyanya ke banyak orang. Woi jamaah semuanya, menurut kalian pasangan yang baik gimana? Ini kan gue nanyanya ke satu Astagfirullahaladzim. orang nih, satu orang doang. Menurut Wirda Mansur, pasangan Mm-mm. yang baik itu yang bagaimana? Biar gue proses juga kan memperbaiki diri. Ya. Jadi, apa? Biar gue proses memperbaiki diri. Nggak buat apa? Buat apa? Ini tolong Emang yang, nggak boleh menjadi yang lebih baik ya? ya Manusia harus berproses menjadi lebih baik. siap salah. Ya jadi kalau kalau menurut gue pribadi yang baik itu kalau dia bisa respect sama pasangannya ya, bisa respect, bisa mengerti dan jujur kalau misalkan di soal kayak pasangan, gue tuh lebih milih orang yang pintar daripada yang cakep Oke. itu. Jadi Untung gue, untung gue, untung gue cakep dan pinter. Ya udah, terus terus. ya jadi karena eh, kayak gue tuh gimana ya, ini maksudnya bukan curhat ya, gini kan kita ngomongin Iya, gitu, ini enggak. bagaimana nih solusinya gitu loh. Yes. Jadi gue tuh paling nggak bisa sebenarnya ngomong sama orang yang banyak nggak taunya ketimbang taunya gitu loh. Oke, oke. Jadi kalau misalnya gue diskusi nih sama dia gitu kan, Ya. maksudnya ini tuh apa sih? Padahal gue juga tahu sebenarnya gitu, tapi gue pengen tahu aja nih dia tahu nggak sih? Terus dia bilang, hah apaan tuh kok nggak tahu gitu? Gue langsung ilfil tahu beneran, nggak tahu kenapa. Jadi kayak gue tuh menurut gue baik itu ketika dia bisa respect sama pasangannya, terus dia bisa behave dengan baik, punya attitude dan manner yang baik dari segi bicara, kemudian akhlaknya, terus ucapannya seperti apa gitu ya, sama punya wawasan yang luas, ilmu yang luas, dan bijaksana, tegas, mandiri, ya gitulah, gitu. Banyak banget, banyak banget. Itu Tapi nggak muluk-muluk loh. Gue di situ nggak nyebutin ya syaratnya harus kaya raya, harus enggak. ganteng, Iya, iya, iya. Oh iya, bagaimana benar, gitu benar. kan? Lo Iya syaratnya cuma nggak. satu doang ya? Satu doang ya? Hmm, Sebenarnya apa? satu doang syarat lo. Lo nggak mau sama cowok Apa? yang bego. Gue nggak bilang kayak gitu loh ya. Gue nggak Nggak bilang kayak apa-apa gitu. sih. Ya udah, Ya, ini lagi deh. puasa jadi jujur aja gitu kan. Saya balik nanya sama Anda. Kalau Anda sendiri, menurut Anda pasangan terbaik itu seperti apa? Kok gue komenin dulu ya. Jadi Wir, sebagai abang nih ya, sebagai yang memberikan masukan ya. Oke, Lo itu, kita itu ya. nggak bisa memaksa semua orang suka dengan apa yang kita suka.
Sehingga nggak semua orang tahu dengan apa yang kita tahu, gitu. Benar sih, benar. Nggak semua orang tahu dengan apa yang kita tahu. Contoh misalnya, gue sukanya nonton Korea. Kalau lu kan sukanya nonton India. Jadi, lu nanyain gue tentang aktor India, gue nggak bakal tahu. Karena gue sukanya Korea. Gitu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa memaksakan. Ada kebijaksanaan masing-masing gitu. Cuman, ya Iya, iya, minimal iya. menghargai gitu. Kalau misalnya lo nggak tahu, ya minimal lo cari tahu dong. Itu bukti perjuangan lo kepada si cewek. Wih. Gitu. Gila, gue capernya dapet banget. Iya, iya, iya. Tapi emang rata-rata yang pertanyaan yang gue kasih sih pertanyaan umum, bukan kesukaan gue sih. Kayak tentang politik, kayak gitu-gitu. Emang gue diskusinya berat sih. Jadi banyak Umum, sebenarnya. menurut lu politik itu umum, sedangkan ada orang yang tidak memikirkan politik sama sekali. Kenapa? Karena dia memikirkan bagaimana dia bisa menyekolahkan adik-adiknya di kampung. Bagaimana dia bisa mengirimkan orang tuanya di kampung tiap bulan. Sehingga dia tidak punya waktu untuk menonton berita politik. Gitu. Yaudah, Lo tau gak sih mending Nabi Isa apa? dan Nabi Yahya Iya, tuh pernah berdebat. Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah berdebat. berdebat Nabi apa? Isa tuh dalam riwayat emang Mm-mm. orangnya riang banget. Riang gembira gitu. Riang gembira Mm-mm, orangnya. mm-mm. Sedangkan Nabi Yahya tuh nangis mulu, orangnya sedih. Akhirnya Nabi Yahya tuh datang ke Nabi Isa, lo nggak takut neraka apa? Lo nggak takut neraka apa? Kan mereka kan satu zaman ya. Kok lo ketawa mulu sih, berani-berani lo tiap hari lo ketawa, bahagia. Emang lo nggak takut neraka? Terus dibalas sama Nabi Isa, lo nggak bersyukur apa? Udah dikasih ini, nggak dikasih ini, lo nangis mulu. Harusnya lo bahagia, udah dikasih sesuatu sama Allah. Jadi sudut pandang manusia tuh beda-beda. Jadi sudut pandang kita tuh beda-beda dan Iya, bener pengetahuan Bang. kita beda-beda. Gitu deh, gitu deh. Iya Ya. sih. Yeah. Ih, aduh kagok nih gue sumpah. Yaudah, gue izin balik nanya ke lu nih ya. Izin Yeah. balik nih Yeah. ya. Ya kalau Anda tuh seperti apa menurut Anda gitu? Satu, cantik. Oh gitu. Ya, paling utama itu harus wajahnya dulu. Oh Karena gue seperti paling itu. iya, nabi, bukan wali yang langsung bisa lihat hati. Yang paling pertama kita lihat itu pasti wajah. Tidak mungkin kita langsung lihat hatinya orang. Dan tidak mungkin saya mau mencari tahu akhlaknya seseorang kalau saya tidak tertarik dengan wajahnya. Jadi yang paling utama dulu cantiknya. Ya. Yang Gitu. kedua, iya dong. Yang kedua, nyambungnya, sinyalnya. Iya, Kayak yang lo iya, ngomong iya, tadi iya. ya. Nyambung Iya, nggak? iya, iya. Nah, itu ya, nyambung. Harus nyambung Iya, emang. harus Benar, benar, nyambung lah. benar. Kayak kita kan udah nyambung banget walaupun jarak memisahkan, tapi koneksi tetap lancar kan. Contoh, sebagai contoh nih teman-teman sekalian. Alhamdulillah sih karena wifi gue kenceng banget, jadi mungkin Al- itu sih ya. Alhamdulillah walaupun gue nggak pakai, wifi gue nggak pakai wifi. Ah, demi apa? Iya, gue pakai hati soalnya. Ya udah, terus sampai mana tadi? Tapi Nyambung. Iya. yang paling Mm-mm. penting memang agamanya, Wir. Paling Agama penting ya. agama. Mm-mm. Karena ngikutin kata Nabi kan, agamanya. Agama itu bukan yang kayak, oh berarti harus yang hafal Quran dong. Oh berarti harus yang hafal hadis dong. Oh berarti yang harus apa? Oh bukan itu. Agama itu adalah walaupun dia cuma tahu satu ayat tapi dia mengamalkan ayat itu. Agama itu adalah ketika dia tahu bahwa surga dia ada pada suaminya. Ketika dia tahu bahwa surga dia tetap juga ada di orang tua dia gitu. Itu agama tuh kayak gitu. Jadi agama tuh bukan yang pakai peci tiap hari, pakai sarung tiap hari, pakai ini tiap hari. Enggak lah. Iya sih, benar-benar. Yes. Terus kalau apa sih namanya mencari gitu, itu di mana nyarinya? Ini kan banyak yang jadi pertanyaan buat teman-teman. Mungkin sebagiannya nonton nih lagi frustasi atau lagi putus asa gitu. Gue udah cari kesana Frustasi. kemari tapi ya nggak tahu kan bukan gua. Mungkin ada sebagian orang jadi kayak sekalinya ketemu gagal. Atau misalnya sekalinya ketemu ternyata dia tidak sebaik yang dikira. Apakah boleh kita menaruh ekspektasi
tinggi atau misalnya punya ekspektasi terhadap seseorang, kepada. menurut Anda seperti apa? Masya Allah. Ini gue Hmm. suka banget nih. Kalau gini loh, pasangan itu dalam Al-Quran dua bahasanya. Dalam Al-Quran. Ada imro'ah, ada zaujah. Ya enggak? Robbana hablana min ladunka Robbana hablana min azwajina ya zauj. Ada pakai zauj, ada pakai imro'ah. Apa bedanya? Kalau zauj itu pasangan yang cocok fisiknya, secara fisikly cocok, terus cocok hatinya dan cocok Mhm. pemikirannya. Itu nyambung banget udah. Itu makanya disebut zauj. Makanya Mm-mm. dalam Al-Qur'an kan disebutnya wa min Oke. ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu. Kalau udah jadi azwaj, itu lo bakal litaskunu. Lo bakal sakinah gitu. Berbeda dengan imro'ah. Imro'ah itu sekedar dia pasangan suami istri mungkin, tapi nggak nyambung. Contoh ketika menyebutkan istrinya Nabi Nuh. Al-Quran tidak bilang wa zaujatu Nuh, enggak. Tapi bilangnya wa mro'ata Nuh. Ya enggak. Iya, Pasangannya Nuh. iya. Gue baru tahu loh kayak gini. Ya enggak. Gue baru tahu loh, Kenapa? sumpah. Ya. Heeh. Kenapa Al-Quran pakainya imro'ah? Kenapa enggak Hmm. pakai zaujatu Nuh? Karena Hmm. Nabi Nuh beriman, istrinya enggak. Dia nyambung Hmm. secara fisik. Mereka punya anak keturunan Sam, Ham, Yam gitu kan. Mereka punya anak, nyambung fisiknya nih. Karena mereka punya keturunan. Tapi ternyata keimanan mereka nggak nyambung gitu. Maka disebut Imro'ata Nuh. Sama dengan Imro'ata Hmm. Lut. Imro'ata Lut itu juga karena Nabi Lut beriman, istrinya enggak. Terus siapa lagi? Yang istrinya beriman, suaminya enggak siapa? Wamro'ata Fir'aun. Dan istrinya Fir'aun, Imro'ah Fir'aun. Karena Asia adalah mukminah, tapi Hmm. Fir'aun Hmm. enggak beriman gitu. Imran, Imran, Hmm. Imran. Nah sekarang Imran tuh beriman kan? Imran beriman. Beriman. Istrinya Hanna juga beriman. Anaknya Maryam juga beriman. Tapi disebutnya Ilqalat imro'atu Imran. Kenapa Al-Quran pakainya Imro'ah Imran? Kenapa nggak pakai Zauja Imran? Padahal dua-duanya beriman. Oh, mereka memang nyambung dalam hal keimanan, nyambung dalam hal hati, tapi dalam hal fisik nggak nyambung. Apanya yang nggak nyambung? Karena pada saat Hanna mengandung, itu Imronnya udah meninggal dunia. Nggak nyambungnya gimana? Udah beda dunia. Imronnya udah di alam barzakh, Hannanya masih di alam dunia. Makanya pakai Imro'ah. Gitu. Tapi ketika Al-Quran pakai kata zaujah, itu nyambung Hmm. semuanya. Fisik nyambung, hati nyambung, pikiran nyambung. Masya Allah, keren banget ini. Maka yang kita cari adalah zaujah. Makanya disebutkan kan, berikan aku zaujah, berikan aku pasangan. Bukan berikan aku imro'ah, enggak. Berikan aku zaujatan solihatan. Kalau ekspektasiku seperti Wirda Mansur, kalau nggak dapat seperti Wirda Mansur, minimal melebihi Wirda Mansur. Mantap. Yang penting poinnya adalah zaujah gitu. Bisa Jadi, nyambung. ya, jadi nyambung tuh bukan cuma nyambung di obrolan, tapi nyambung di keimanan juga harus nyambung kan? Iya dong. Soalnya gini, Bang, sekarang tuh kan banyak anak muda yang mungkin terjebak sama cinta yang salah, dalam tanda petik It's, ya. it's, it's. Lo pernah nggak? Eh, enggak, maksudnya salahnya tuh gini, karena beda keimanan gitu loh. Oke, oke. Nah, yang Beda. cowoknya beda agama sama kita, kita muslim, cowoknya non-muslim gitu. Nah, menurut dia, walaupun dia non-muslim, dia tuh udah terbaik, pokoknya, baik banget lah, nggak ada cacat sama sekali. Orang yang seperti itu, haruskah kita perjuangkan atau bagaimana? Gitu. Mawaddah itu kan sakinah mawaddah. Mawaddah itu merubah yang buruk terlihat baik. Nih, kalau gue udah cinta sama lu misalnya, lo mau bagaimanapun modelnya, itu lo tetap yang terbaik di mata gue. Lo Wih, udah tertutup mata gue karena udah ada wood, udah cinta gitu, udah ada rasa keinginan yang sangat luar biasa. Jadi tertutuplah mata gue, logika gue udah nggak jalan lagi gitu. Gue tahu teleponan tengah malam tuh nggak baik buat hmm, gue harus ngerjain yang lain. Tapi karena gue udah ya lo bikin salah ke gue, lo bikin apa ke gue, tetap aja gue suka gitu karena gue udah terlanjur wood. Maka
Islam tuh sangat, kenapa Islam tidak menginginkan kita jatuh cinta sebelum akad? Karena takutnya ketika lo udah jatuh cinta sebelum akad, maka lo bakal kejebak. Lo nggak bakal bisa milih lagi. Lo pernah lihat gak sih? Lo kenapa sih mau sama dia? Ya elah, orangnya kayak gitu doang. Ya, masa lo mau sama dia? Ya, padahal lo bisa dapat yang lebih baik lagi. Masa lo mau sama dia? Iya, Padahal iya. gini doang. Ya, itu karena Gue kenapa? sering, Udah gue sering. terlanjur. Ya, Ya, terlanjur. Wih, gila lu sering dikatain gitu. sering. Saking tingginya lu nih ya. Saking tingginya level Jujur, lu jujur kan aja ya. nih, gue Iya. sekalian cerita nih ya. Jadi kan kadang kalau Mm-mm. misalkan, gue kan maksudnya seperti yang udah gue bilang kayaknya gue ngomong sama lu nggak sih waktu itu? Yang mana? Gue tuh lebih banyak punya teman cowok, bukan ke lu Iya, ya? iya. Oh, Heeh, heeh, ke lu heeh, ya. Nah, heeh, jadi kadang kan mereka suka suka datang aja gitu ke rumah, heeh. ya kan? Maksudnya suka suka tiba-tiba ngajak gue jalan lah atau apalah gitu kan. Nah itu pasti jadi pertanyaan banget di orang sekitar gue. Iya. Nomor satu, dia pengusaha. Heeh. Terus kalau enggak minimal dia ustadz atau enggak dia dokter. Dia Iya. orang kaya bukan? Maksudnya bukan orang tua gue ya yang nanya. Maksudnya lingkungan gue kayak tetangga gue, terus yang ngurusin rumah gue, itu semua Oh, ngurusin maksudnya gue ini dan siapa yang jemput Wirda gitu ya? Ini yang iya jalan Wirda kayak siapa? Oh, kayak gitu. gitu. Iya jadi kayak Oke, gue oke, oke. kadang sering banget sih di sini sin. Kalau misalkan cowok itu tidak terlihat menjanjikan, abis gue digibahin. Ih kok mau Iya. ya? Ih padahal bisa loh lebih. Ih kok gini ya kok gitu ya? Aduh, pusing deh pusing. Sedih juga Aduh. sih. Padahal di akhirat nanti yang pertama diperiksa sholatnya. Yang lucu sekarang kalau kalau kita ngelamar cewek tuh yang diperiksa pertama pekerjaannya, gila kan. Padahal yang diperiksa pertama itu adalah sholat. Seandainya hukum akhirat berlaku gitu ya. Yang diperiksa pertama adalah sholatnya. Karena kalau sholatnya bagus, bagus semua yang lainnya, insya Allah. Harusnya Jadi sih kalau gitu. kalau Hmm. misalnya yang pertanyaan seperti tadi, haruskah aku Hmm. mempertahankannya? Maka saran gue, lo jangan jangan benar-benar cinta sebelum lo akad. Karena itu bikin lo kejebak. Nabi tuh suruh kita milih tahu. Pilih karena tampangnya, pilih karena hartanya, pilih karena nasabnya, pilih karena ke apa namanya tadi, hartanya, pilih karena agamanya. Pilih Iya karena kan? dompetnya tuh katanya. Yes, iya, pilih karena yang pertama wajahnya dulu, terus hartanya. Boleh dong, Boleh hartanya. dong ya. Boleh Hmm. dong. Pilih karena keturunannya, terus apa pendidikannya, dan pilih karena agamanya. Lo bagaimana bisa memilih empat ini kalau lo udah terlanjur cinta gitu? Ya, tapi kan kita nggak pernah tahu bang. Jelek lagi. Jadi kan gue jelek ya? Udah bagus udah bagus. Ya. Tes tes Kita tes. nggak Tes. pernah tahu loh bang. Kita nggak Ya. pernah tahu kapan kita berlabuh ke orang dan kita walaupun sepertinya Yes, kita ke orang yang salah namanya juga udah cinta ya mau yes. gimana lagi gitu loh. Nah itu Lo emang, ya gue 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 bingung nih. kadang kadang bingung gitu, gimana lo bisa? Karena gue Hmm, nggak percaya cinta pandangan pertama. begitu. Ini kayak jaringannya Bang Syam rada-rada nih ya. Di kalian jaringannya Bang Syam bagus nggak sih? Kalau di gue ngendet loh. Hmm. Bang Syam, Bang Syam. Hmm. Bang Syam, sekarang gue ditinggal. Gitu tuh emang. Cewek tuh gitu. Udah nunggu lama-lama, nggak ada kejelasan, tiba-tiba ditinggal. Kayak gitu emang. Kayak gitu. Kenapa ini dia tiba-tiba pergi? Oke, kita panggil lagi ya. Bang Syam. Anda kemana, Walaupun Pak? ya, walaupun gue ninggalin lo di Instagram, gue nggak bakal ninggalin lo di kehidupan gue gitu. Diem. Karena Jangan bikin gosip ya, tolong. kenapa sih Lanjut, lanjut. manusia nggak boleh berkata lembut? Gue itu nggak percaya cinta pandangan pertama, Wir. Oke, kenapa begitu, Iya, Bapak? Mm-mm. pandangan pertama itu lo sekedar kagum. Makanya gue Ah bilang ya, jangan jangan jatuh cinta.
Maksudnya jangan jatuh cinta tuh kalau misalnya lu suka sama dia, yang di awal lu lihat dia, lu jangan menceburkan diri lu. Kan lu bilang kita nggak pernah tahu kita berlabuh di mana hati kita. Nah itu Mm-mm. salah lu sendiri maksud gue. Kenapa lu biarkan diri lu jatuh cinta gitu? Padahal lu bisa nggak jatuh cinta. Gue suka sama lu misalnya, misalnya Wir, gue Ya, suka sama lu, ya. gue suka Mm-mm. sama lu dari pertama gue ngobrol sama lu masya Mm-mm. Allah gini-gini. Mm-mm. Kalau gue bodoh, gue bakal tiap hari deketin lu. Dan itu bikin gue cinta sama lu. Mm-mm. Tapi karena gue nggak mau jatuh cinta sebelum akad, maka gue nggak bakal ngechat lu tiap hari, Wir. Nanti aja pas kita habis nikah, baru kita lah ngobrol tiap hari. Gitu. Contoh sebagai Ya, ya, contoh. ya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Nah, Menurut gue ya. masalahnya, Menurut lu gimana? Ya, salahnya salah. masalah menahan itu kan menjadi problem kita ya. Jerawat. Kadang kita kita tuh nggak bisa nahan diri loh, Bang. Emang sih kita nggak Iya. ngapa-ngapain, tapi chattingan tiap hari itu emang emang kayak gitu nggak boleh gitu loh. Bukan nggak boleh, tapi bakal membuat Anda jatuh cinta sebelum waktunya. Gitu. Membuat Anda berlabuh sebelum waktunya. Dan eh, gini, ada bahasa begini. Lo boleh aja jatuh cinta. Ahbib habibaka haunamma. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Wabgid baghidaka haunamma. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintai orang yang engkau cintai sekedarnya saja. Karena boleh jadi suatu ketika dia akan menjadi musuhmu. Dan musuhi orang yang Oh kau benci ya. sekedarnya saja. Karena bisa jadi Mm-mm. suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling kau cintai. Banyak loh jadi musuhan banget karena awalnya cinta banget. Gue nyakitin lu nih, gue nggak kenal sama lu, terus gue head komen gitu di postingan lu, Dewirda lu ngapain sih ini ayolah Hafizoh katanya tapi pecicilan gini 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 apa segala Mm-mm. macam. Gue ngata-ngatain lu, lo sakit Ya. hati nggak? Sakit hati, tapi biasa aja Mm-mm. karena Mm-mm. kita nggak terlalu dekat. Coba orang yang deket sama lu ngata-ngatain lu kayak gitu, orang yang lo sayang, orang yang lo sayang ngata-ngatain lo kayak gitu, saudara lu sendiri misalnya, orang tua lu sendiri yang ngata-ngatain lo, pasti lo sakit hati banget. Kenapa? Karena lo cinta banget. Makanya dikatakan lo kalau cinta sama seseorang itu sekedarnya karena suatu ketika kalau lo sakit hati lo bakal jadi musuhnya dia. Iya sih benar sih. Benar benar benar. Ya gitu tapi masih aduh ya udah deh gini deh. Lu percaya nggak sih Bang kalau jodoh itu cerminan diri? Percaya nggak? Percaya. Tapi Karena kenapa Al-Quran kenapa bilang, ada orang dan ini contoh kasusnya teman gue sendiri sih. Jadi ibunya tuh soleha banget ya. Insya Allah. Tapi ayahnya tuh mama mama ya wait it's my mom. Hai mama, Ya assalamualaikum. diam loh. Apa mama? Astagfirullah. Galak banget. Astagfirullahaladzim. Ya, gini Bang. Gini Bang. Oke, get to the point. Jadi Mama. Gitu. ya, jadi teman gue nih, alhamdulillah ibunya tuh soleha banget. Tapi ayahnya tuh kebalikannya gitu loh. Malah cenderung abusive, terus pemabok, dan macem-macem. Nah, apakah itu disebutnya fair atau adil? Itu adalah cerminan diri. Atau guanya yang nggak tahu masa lalu ibunya seperti apa, sehingga kayak begitu. Apa gimana? Ya, kalau khabithatul khabithina al khabithuna khabithat. Pasti udah hafal semuanya. At-thayyibatul tayyibin at tayyibun tayyibat. Kata Tuhan tuh yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk gitu kan. Mm-mm. Terus kalau misalnya ada orang yang ternyata berjodohnya dengan orang yang tidak baik menurut kita, ya harus digarisbawahin, tidak baik menurut kita. Karena bisa Mm-mm. jadi itu baik, karena bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah. Kenapa bisa yang terbaik menurut Allah? Bisa jadi menjadi ladang pahala dakwahnya dia. Bisa jadi menjadi ladang pahala Hmm. dakwahnya dia. Oh iya Ya, juga walaupun gue ya. percaya bahwa iya dong, iya dong. Iya Dan kita iya iya kita iya. nggak pernah tahu hal tersebut. Mungkin pahala sholat lu nggak pernah cukup karena lo nggak pernah khusyuk dalam sholat. Mungkin pahala puasa lo nggak pernah cukup karena lo puasa-puasa itu tetap aja ngatain orang misalnya kan. Iya Mungkin iya. pahala Heeh. zakat lu nggak cukup karena mungkin dalam hal zakat lu masih ada riaknya. Tapi Mm-mm. ternyata Tuhan ngirimin satu nih.
Tuhan ngirimin sesuatu yang ketika lo bekerja sama dengannya dan lo bisa sabar terhadapnya dan lo dapat pahala disebabkan Tuhan rahmati lo disebabkan hal tersebut. Pernah ini nggak sih kisah ulama yang nulis kitab banyak terus muridnya mimpi, kata muridnya, waduh enak banget alam barzakhnya, kuburnya, pasti karena kitab yang ditulis ya. Kata gurunya gini, bukan, sebenarnya Allah merahmati saya karena satu hal. Saya pernah nulis kitab terus ada lalat yang hinggap di tinta dan kubiarkan dia meminum tinta saya sampai dia kenyang. Ternyata semuanya tidak ada artinya kecuali itu, amalan itu. Jadi kita nggak pernah tahu amalan mana yang diterima Tuhan. Iya benar-benar ya. Tapi jadi salah kita kan nggak sih bang? Kenapa? Salah nggak sih bang kalau misalkan nih amit-amit ya, tapi oke kita gambarkan nih ada di suatu apa sih namanya kasus gitu ya. Enggak, ini soalnya kasusnya ini jelek. Contohnya jelek. Gue jangan amit-amit. Ya nauzubillah. Ma'adzallah. Oke, misalkan nih ada seseorang yang berjodoh dengan orang yang gue sebutkan tadi. Dia nih jelek di mata kita, abusive banget. Ya, gue sebagai wanita, kalau tiap hari disakitin, tentu gue nggak akan sanggup menerima dong. Ya nggak sih? Udah disakitin secara verbal, sakitin secara fisik, bener-bener gue tuh jadi sampah, jadi keset doang lah istilahnya di rumah tuh. Gitu kan? Apakah gue salah kalau gue lebih milih untuk melepaskan dia, kemudian gue berdoa, ya Allah kasih saya pasangan yang terbaik kali ini. Karena nggak ada cewek yang sanggup loh bang gitu. Bener. Diam. Jangan ini yang ingin gue sampaikan ke follower lu ya. Ya, lo harus ngajarin follower lu untuk menjadi independent woman. Lo harus ngajarin mereka menjadi wanita yang tidak bergantung pada harta suami. Karena kalau terjadi hal demikian, maka dibolehkan untuk berpisah. Berapa banyak istri yang terzalimi dan rela terus-menerus dizalimi dan rela mengatakan bahwa ini sudah takdir Tuhan, padahal dia bisa keluar daripada pernikahan yang mencekam itu hanya karena dia nggak tahu kalau gue cerai sama dia siapa yang mau ngasih makan gue. Padahal Islam membolehkan, Islam tidak zalim kepada umatnya. Islam itu membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian tapi tidak mengharamkan. Kenapa? Karena ada keadaan-keadaan di mana terpaksa memang untuk berpisah, melepaskan diri daripada orang yang memang tidak bisa kita kontrol gitu. Lo tahu nggak ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya enggak? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia keluasan rezeki, Allah kasih solusi, Allah kasih semuanya gitu. Itu ada di surah At-Tolak. Dia ada di surah tentang perceraian gitu. Artinya, lo perempuan gak usah khawatir lo cerai pisah, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat buat lo, dan lo gak usah khawatir siapa yang mau ngasih makan gue. Tuhan yang ngasih makan ke lo kalau lo bertakwa kepada Tuhan. Makanya kalau ditanyakan tadi sama Wisma, salah gak sih kalau gue? Jadi kalau kasusnya harta bang, tapi ada yang emang susah. Cuma modal perasaan doang, modal cinta dan yakin banget gitu. Nih sekalian pertanyaan gue nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jangan dong. Kadang-kadang jadi terakhir kalau kadang-kadang bang kita ini kan ini pas banget nih temanya. Lu cerah banget hari ini. Udah. Lu pakai apa hari ini? Lu cerah banget. Make up lu ya. Make up lu apa sih namanya? Makeup, ya dong, pakai produk sendiri dong. Wake up ya. Oke, lanjut ya. Asik. Jadi gini, ini kan pas banget nih sama tema kita, mencari pasangan terbaik. Misalkan nih Bang, kita dihadapin sama seseorang, emang tadi gitu gue bilang, kita tuh modal perasaan doang, modal cinta doang, sampai bener-bener buta, bukan buta lagi, buta, tuli, terus hatinya tuh bener-bener ketutup. Ya kan, dia nih bener-bener bobrok banget, tidak cocok dan tidak masuk kriteria imam yang baik, atau malah sudah menjadi seorang imam ya, tapi tidak menjalankan tugasnya sebagai imam yang baik. Terus kita nih biasanya cewek rata-rata yakin banget gitu, cowok juga sama, gue bisa nih merubah dia, gue bisa nih merubah dia, gue sanggup nih merubah dia gitu. Sebenarnya punya keyakinan seperti itu tuh
salah apa benar. Nyatanya, kebanyakan orang yang udah ngomong kayak gitu tidak berhasil alias gagal merubah seseorang Oh itu. ya, oh ya, Serius, banyak kasusnya benar. Ya, yes. kita tuh Ibu terlalu pengalaman hidup. sombong, kadang-kadang terlalu sombong. Ah, bisa nih Iya. gue nih. Ah, gitu. Boleh nggak Yes. sih sebenarnya? Boleh apa? Boleh nggak? Maksudnya kita tuh sombong kayak gitu gitu loh. Nggak Lebih boleh baik, lah. lebih baik mempertahankan orang yang bobroknya kayak begitu atau ya udah lepasin aja gitu. Mana? Dalam hal apa nih pernikahan? Udah menikah atau belum menikah? Pernikahan dan belum menikah atau baru mau nikah. Ya, terus Bingung. mau belum? Yang sekarang belum menikah dulu ya. Ya udah Belum oke belum menikah. nikah. Belum Iya. menikah. Dia bilang, udahlah mungkin setelah dia nikah dia bakal berubah. Ya kan? Mungkin Tuh tuh setelah tuh tuh nikah. tuh 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 tuh. Iya itu Ini dia maksud gue. adalah kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Hmm. Lo itu adalah orang yang baru hadir di hidup dia. Dia misalnya umurnya 20 tahun, lo baru hadir selama 2 tahun dan lo mau merubah hidup dia. Dia 18 tahun hidup nggak ada yang mengganggu hidup dia. Tiba-tiba lo datang, baru datang setahun, 2 tahun lo mau merubah hidup dia. Kata dia, lu siapa? Gue 18 tahun gak ada yang gangguin gue, gak ada yang berusaha ngerubah gue, orang tua gue nggak Hmm. pernah komen. Tiba-tiba lu Ya datang ya. ke hidup gue langsung mau merubah hidup gue. Maka itu adalah kecerobohan. Tapi tidak menutup kemungkinan keberhasilan. Karena kata Tuhan, Ah. bahwal muhtada wa may yudlil fan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang dikasih petunjuk sama Tuhan, yang dia dikasih hidayah gitu. Tugas kita tuh memberikan hidayah. Ya, Al-Quran, tugas kita tuh mengantarkan hidayah, tapi tugas Tuhan yang memberikan hidayah. Al-Quran tuh Hmm. diperumpamakan di dalam surah An-Nahl itu. Surah An-Nahl tuh penuh dengan kisah-kisah dakwah gitu di dalamnya. Surah An-Nahl tuh. Hmm. Al-Quran itu diibaratkan hujan yang turun, ya kan? Makanya unzila. Al-Quran itu diibaratkan hujan yang turun. Petunjuk itu seperti hujan yang turun. Hujan yang turun menumbuhkan tanaman. Ada tanaman yang tumbuh liar, ada tanaman yang Hmm. ditanam dan dirawat setiap hari. Diukur ukurannya, diukur ininya. Tapi ada yang tanpa dirawat pun dia tumbuh liar. Kedua-duanya sama-sama tumbuh. Ada yang diperhatikan, ada yang tumbuh dengan sendirinya. Disebabkan dengan air hujan. Sama dengan hidayah. Ada orang yang mungkin tidak kenal dengan Syam, mungkin nggak kenal sama Wirda, tiba-tiba masuk ke live ini dan dapat hidayah dari sini. Nah, itu tumbuh Hmm. dengan sendirinya. Tapi ada juga orang Hmm. yang mungkin udah dekat dengan kita ceramai tiap hari, barulah dia tumbuh. Dan itu semua terserah Tuhan. Yang mana yang mau ditumbuhkan Tuhan? Itu di luar kuasa kita. Di luar kuasa Hmm. kita. Terserah Tuhan mau menumbuh. Sama dengan berdakwah. Seseorang mengatakan, oh nanti aja berubahnya setelah menikah. Salah kalau kita mengatakan saya yang mau merubahnya. Enggak. Saya akan berusaha merubahnya, tapi keputusan tetap sama Tuhan. Ya. Iya Keren, dong. keren, keren, Dan keren, keren. ini doanya dong. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa sambungannya? Waja'alna. Waj'alna lil muttaqina imam. Ngaji dong sedikit dong. Satu ayat itu aja. Buru, buru, Gak, buru, jangan buru, dong. buru. Jangan. Satu ayat. Sumpah beneran. Aduh, Nanti saya nih, satu aduh, ayat. apalah. Satu Saya ayat. nih al-fakir. Iya dong. Siapa yang duduk lalu ada ayat di dalamnya, malaikat mendoakannya. Anda aja gimana, Pak? Ini saya mau Ibu aja bacain deh. pertanyaan dari Baik, kawan-kawan biar ya. biar- biar- Ya, oke. Akhir doa Pengetahuan ini baru nih, mengatakan ya, ya. waj'alna lil muttaqina imama. Ya enggak? Akhir Ya. doanya mengatakan, dan Tuhan bantu aku menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kuncinya ada pada imamnya. Si lakinya ini kuncinya. Kalau imamnya bisa jadi imam bagi orang yang bertakwa, insya Allah anak Mhm. istrinya bisa jadi yang namanya qurrata ayun. Tanpa bermaksud mengajari, tanpa bermaksud menggurui, karena Syam juga tidak ada pengalaman. Insya Allah kalau Syam udah punya pengalaman, nanti dibagi lagi sama Wirda Mansur. Bang, BTW nih, aduh, gue mau nanya mulu perasaan nih. Aduh, ya oke, gue janji deh, ini pertanyaan dari gue yang terakhir, abis itu gue bacain pertanyaan dari teman-teman semua. Bang, kalau Baik. misalkan lu kenal sama seorang cewek, biasanya kan rata-rata orang yang mau nikah itu punya ujian. Tiba-tiba diuji sama keluarga dari calonnya, atau keluarganya dia sendiri. Atau ternyata ini, bagaimana kalau misalkan ketika udah mau mendekati hari H, lu baru tahu background cewek lu tuh kayak apa.
Maksudnya sebener-benernya yang dia tuh nggak pernah buka sama sekali. Mohon maaf nih kalau misalnya gue ngomongnya jorok atau kurang sopan ya. Bagaimana kalau misalkan cewek lo yang sebelumnya tuh sudah pernah berzina? Yes. Iya. Ini kan kita konteksnya mencari pasangan yang terbaik gitu. Apakah lo Yes. tetap ingin mempertahankan sama dia, tetap lanjut, atau ya Hmm. udah deh, gue doa dulu dah nih, gue sabar dulu, gue lepasin dulu. Gimana menurut lo? Gue bakal ngukur diri gue. Hmm. Kalau memang gue pun orang yang nggak pernah berzina, maka gue bakal menjadikan itu prinsip. Gitu. Saya, ini gue Mm-mm. prinsipil banget nih. Gue perjaka, nggak mungkin gue mau sama yang nggak perawan gitu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kalau misalnya gue pun nggak luput dari kesalahan, gue pun nggak luput dari dosa, dan gue pun pernah melakukannya, maka gue mengatakan ya udah mau gimana lagi, masa lalu lu, masa lalu lu, masa lalu gue, kita sama-sama menata masa depan. Cuman jahatnya, kenapa di akhir baru ketahuan? Iya. Harusnya kalau kalau Mm-mm. memang itu adalah sebuah prinsip dari awal ditanyakan gitu. Dari awal Hmm. ditanyakan, dari awal harusnya udah menyatakan apa yang seharusnya disampaikan gitu. Ya, Tapi kalau karena lu sekarang tuh posisinya sebagai cowok lu sakit hati nggak sih? kalau misalnya itu menurut gue prinsip, maka gue sakit hati. Enggak, gue nanya lu sendiri nih, bukan bukan menurut lu sendiri bagaimana? Kalau itu terjadi sama lu, mudah-mudahan tidak ya. Anda mau ngapain gitu? Kayaknya gue terusin. Terusin. Yes. Jarang loh Karena cowok kayak gini. gue ya mungkin saja dosa berzina dia udah diampuni Tuhan, sementara mungkin gue ada dosa gue yang belum diampuni Tuhan dan bisa saja dia lebih mulia daripada gue, gitu aja sih paling. Tapi nih, oke itu kasusnya kalau dia udah bertaubat ya. Yes. Itu kan gue nanya mulu. Tapi kalau belum bertahu mati. Nah itu dia. tiga Belum hari bertahu menjelang belum. pernikahan, Oh, dia dia sama yang... selingkuh. Ya, terus begitu. Gua tinggalin. Sorry. Sorry. Masya Allah. Subhanallah. Tapi aslinya memang ada yang seperti itu loh. Gila Karena ya. kita udah ada perjanjian dan kita udah Hmm. sama-sama komit. Maksud gue tadi kalau itu adalah masa lalu. Tapi kalau kita udah bareng, udah merencanakan pernikahan, 3 hari sebelum akad, lo tidur sama cowok lain, gue tendang lu. Astagfirullah. Jauh-jauh lu. Gue cemburuan banget orangnya. Oh gitu. Oh Iya. Karena kalau, ya. ih gila apa? Parah banget itu sih. Parah banget sih. Berkhianat sebelum dipercaya. Us, Uh, sakit nggak tuh? sakit banget. Tahu-tahu anak gue lahir, kok kayak nggak mirip gue, nggak mirip ibunya. Anak siapa nih? Ternyata ada yang Astagfirullahaladzim. investasi 3 hari sebelum nikah. Kampret. Maksud Aduh ini dia, kayak, aduh ini pembahasannya nih, aduh pembahasannya terlalu kesana-kesana ini. Oke, ini gue mau bacain satu pertanyaan dari temen ya. Kok temen sih? Oh ya dari followers. Oke. ya Gini-gini. Gimana kalau dijodohin orang tua? Apakah itu sudah dipastikan itu pasangan terbaik kita? Gitu. orang tua tuh kadang sok tahu. Masa sih? Ujian, iyalah. Karena dia merasa bahwa lebih banyak makan asam garam. Gitu. Al-Quran tuh Mhm. ngomong tentang orang tua itu, ujian kita sebagai anak untuk orang tua yang sudah lanjut. Pertanyaannya, kalau orang tua kita udah lanjut, berarti kita udah dewasa. Nah, ujian kita sama orang tua itu ketika kita udah dewasa sebenarnya, bukan ketika kita waktu kecil, ya kan? Kalau orang tua kita udah saya lanjut, kita udah dewasa, itu udah jadi ujian orang tua kita. Termasuk kalau orang tua kita udah ngejodoh-nyodohin kayak gitu. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua yang dijodohkan sama orang tuanya itu nggak baik. Nggak semua nggak Mhm. baik. Lo Ya, harus benar-benar. bisa menerima dan Mhm. bukan menerima dijodohkan ya, menerima pendapat orang tua dulu. Karena banyak juga anak yang kayak gini, aku jodohin sama yang nggak mau, langsung nggak mau aja gitu. Padahal belum kenal anaknya, padahal belum tahu orangnya Hmm. gimana, ya Ya, kan? ya, 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 ya. Benar, benar, Tadinya benar. terima dulu. Oh, ya emang yang mana sih Pak orangnya? Emang yang mana mah? Kalau itu baik buat mama ya udah nggak apa-apa kalau buat kenalan dulu.
Tapi kasih waktu buat aku kenalan sama dia gitu. Jangan langsung. Oke, kalau lu sendiri mau nggak dijodoh-jodohin atau lebih prefer nyari sendiri? Gue udah 3 kali jodoh-jodohin sama orang tua gue. Akhirnya orang tua gue menyerah. Kenapa? Karena gue selalu bandingin sama cewek gue kan. Misalnya gue lagi dekat sama cewek. Terus orang Ah, tua gue kenalin sama cewek lain gitu. Terus gue kasih lihat, mm-mm. mak, cewekku kayak gini. Mama kenalinnya yang kayak gitu. Langsung nyokap gue nyerah. Ya elah, perbandingannya jauh banget, kata dia. Emang siapa Jadi kayak, ceweknya? dulu. Oh, udah nggak lagi sekarang. Udah enggak lah. Kan, Sekarang, kan lagi PDKT sama kamu kan. Mati lu. aduh, ini Ilmunya gue, gimana aduh, dengan screen recorder? mau gue save gimana? Nggak gue save gimana? Bingung gue ini. Pelan, pelan. Yang kemarin lu udah bikin salah banget, Wir. Ya Allah, lagian itu kalaupun di upload ya, nggak berani gue, nggak berani ngomongin Masa sih? orang. Emang itu ngomongin orangnya? Ih, ngomongin orang dong. Terus kalau fansnya marah gimana? Azmi ya? Lemong Azmi ya? dasar. Bukan yang itu loh, Anda. Oh, Hicits. Ih, dinyebut merek lagi. Apa temen aku tuh. Ya udah sih gitu aja. Mungkin last Pas, statement, Bang. pas dijodohin, Ya. akhirnya orang tua gue nyerah. Dan gue nggak pernah menolak juga. Gue bilang ya udah Mm-mm. kenalan aja dulu. Kenalan aja dulu, Pak. Udah kenalan, udah nggak nyambung, ya udah gue kasih tahu. Karena gue tetap menghargai orang tua gue gitu kan. Akhirnya mereka Oke. bilang ya udah deh, pengen dijodohin juga, lo nggak pernah terima, malu juga gue gitu gitu. Iya, 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 iya. Nih, Yang penting kita terakhir, nggak pernah terakhir. nyakitin. Terakhir. Terakhir, Tipe, carilah. bukan, ntar dulu ini ada pertanyaan. Tipe Gue cewek yang pikir tadi disukai. terakhir. Tipe cewek tuh banyak yang nanya tipenya Bro Syam seperti apa. Silakan. Cantik. Cantik. Terus. Cantik menurut gue lah ya. Oke. Iya. Yes. Yang kedua, lucu. Cantik lucu. Lucunya tuh yang fun gitu, yang kayak Wah, dia banget nggak berarti ya. Bener kata nggak kayak orang-orangnya. yang kayak apa ya, bodor gitu lah. Iya, iya, Yes. iya, iya. Oke, cantik. Terus lucu. Terus apa lagi? Udahlah, yang pinter lah. Pintar. Iya dong. Karena dalam Al-Quran disebut dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Genetiknya si anak tuh ngambil dari kepintaran ibunya. Hmm. Tapi ada yang keren gini nih, Wirda. Sedikit, Apa? terakhir nih. Ya. Dan pas Imam Syafi'i ditanya, kan yang pilih yang mana? Yang cantik atau yang pinter? Terus tadi ya, gue pilih yang pinter aja deh. Ya kan? Hmm. Kenapa nggak milih yang cantik? Gue takutnya kalau anak gue lahir, mukanya ikut gue, bodohnya ikut ibunya. Aduh, makanya kita tuh kalau kalau doa itu yang lengkap, ya kan? Yang lengkap, yang pintar, yang cantik iya, yang ganteng ya buat yang cewek. Terus yang mandiri ya pokoknya sesuai kriteria yang kalian mau. Nggak ada salahnya dong kita doa sesuai kriteria yang kita inginkan. Bener nggak? Lo lahir tahun berapa sih, Irda? Kenapa emang? Enggak, gue nanya doang. Dua Ini ribu ya? kalau kalau ada slot lu mau masuk. Gue nanya tahun berapa, ada slot, ada slot. Enggak, gue Ah, tahun udah berapa sih? nanti aja kita bicarakan ya lebih lanjut Tadi lagi. dulu. Gue mau nanya yang lain soalnya. Ada lanjutan pertanyaannya. Apa? Tahun berapa lo lahirnya? Gue Dua ini ribu. gue punya dua tanggal lahir. Punya dua Heeh. tahun lahir, 99 sama Heeh. 2001. Yang banyak di Google Kok 2001. yang benar 99? Tahun 99 itu, Hmm, bokap tuh udah jadi ustadz belum? Udah ceramah belum? belum, belum, Belum. belum. Belum ya?
Ya, Masya Allah. Lo lahir di saat bokap lo belum, tapi udah mendalami agama. belum terlalu. Oh ya, Masya Allah. Berarti doanya hebat banget. Ya. Kenapa emang? Berarti orang Wirda Mansur yang hebat ini nggak lahir dari seorang ustadz. Belum jadi Iya, ustadz. iya Iya, belum memang. jadi ustadz. Belum. Ya. Makanya itu, jadi teman-teman sekalian punya kesempatan melahirkan anak-anak sehebat Wirda Mansur, walaupun mungkin Malah, kita bukan. malah waktu itu Bang, status Mm-mm. bokap gue punya status Oh iya, 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 iya. I see. tahanan, tahanan. Yes, Bagaimana yes. bisa Pas, gitu kan? pas nyokap, pas lo dalam kandungan nyokap. Iya, betul. Masya Allah, Masya Alhamdulillah Allah, sih Masya Allah. ya. Kekuatan Itu doa lagi sih emang. lagi Mm-mm. khusyuk-khusyuknya berdoa bokap berarti di sana. Kayaknya sih begitu ya. Iya, kita kan ngelihatnya tahanan jelek nih. Bener banget ya. Iya. Padahal tahanan itu tempat Nabi Yusuf menjadikan dia sebagai raja Mesir. Hmm. Iya dong. Tapi Nabi balik Yusuf lagi tuh ke bisa jadi individu masing-masing sih ya. benar, Iya, benar. oke deh. Ya udah kalau gitu kita siap-siap Iya. buka dulu. Mm-mm. Saya selalu senang kalau ngobrol sama Wirda Kenapa begitu? karena pinter, cantik, Masya Allah, Masya lucu. Allah. Ya, sama banget sama tiga tipe yang gue sebutkan tadi. Aduh, bukan gue yang ngomong ya. Gue up, gue up, gue up. Gue gak tahu. Iya, iya, iya. Oke deh guys, terima Wirda, kasih lu pasti banyak ya. lu pasti pakai celana pendek ini. Gua enggak, kenapa emang? Oh, iya. Yang Lu, kemarin lu lu pakai celana pendek kan? enggak Enggak ya? pakai, kenapa emang? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, gue Pertanyaan mau ganggu aneh. konsentrasi lu doang. Gue mau Dia ganggu astaga. konsentrasi. Oh, biar nggak selesai-selesai live-nya ya. Ya, gue kan masih pengen ngobrol. Kan selalu cowok kayak gitu. Cowok tuh harus pinter-pinter, jangan kehabisan bahan. Cowok tuh Oh jangan gitu. lagi apa, lagi ini. Kamu lagi apa? Udah makan belum? Bener banget. Gitu-gitu tuh. Bener banget. Bener banget. Nih, Kalau Bang, gue tuh masih nggak ngerti kenapa kenapa cowok tuh nanyanya udah makan belum, tapi nggak nanya udah minum belum. Ya orang kalau nanya udah makan belum, nanya dong udah minum belum. Iya gak sih? Lu mau gue bukan, cek ya kan? lugan terus gue mati terus lu bisa selingkuh gitu maksudnya? Gak ngerti gue. Ya nanya tuh yang lengkap gitu loh. Kalau Alemong. kalau bukan gue beda. Kata bokap gue nggak bakal nanya lo udah makan belum, karena Ah, manusia lapar pasti makan. iya. Kalau Terus gue tapi, nanya lo udah sholat belum, iya dong. wih. Karena selalu lupa sholatnya. Kalau manusia nggak mungkin lupa makan, dia lapar pasti makan. Iya, 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 iya. Udah dah, udah mau lima tiga Udah puluh deh, deh. Ya udah, lo oke. makin sama gue ya udah. Makasih banyak loh ya. Udah Di save lo ya. diingetin. Ini Di gue sampai save, ganti di handphone loh. upload. Ya, gue ganti handphone. Tadi kepanasan jadi mati. Ya, pantesan ya udah. Oke deh, terima kasih Bang Syam. Buat pemirsa. Oke, udah. Assalamualaikum. Sarangnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.